Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dovalevi dengan 062 dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur dasar dan topologi jalur komunikasi SPI. Sistem ini dikendalikan penuh oleh perangkat utama yang menghasilkan sinyal pengatur waktu. Sistem ini menggunakan 4 jalur kabel utama tanpa memerlukan resistor tambahan pada jalurnya. Desain ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan data terjadi secara bersamaan dengan kecepatan yang sangat tinggi tanpa risiko tabrakan data. Yang pertama ada konfigurasi clock, yaitu clock polarity CPOL dan fase atau CPHA. Komunikasi ini memiliki pengaturan waktu yang diatur oleh nilai CPOL dan CPHA. Nilai CPOL menentukan status awal tegangan kabel saat sedang tidak digunakan. Sementara itu, nilai CPHA menentukan pada titik mana data tersebut akan dibaca oleh perangkat. Pengaturan ini wajib disesuaikan agar perangkat utama dan perangkat penerima bisa membaca sinyal fisik pada waktu yang persis. Lalu, analisa mode SPI dan kesesuaian peripheral. Gabungan pengaturan waktu tadi menghasilkan 4 mode operasi SPI. Mode 0 adalah standar yang paling banyak digunakan oleh mayoritas perangkat keras modern saat ini. 3 mode lainnya digunakan khusus untuk perangkat keras dengan desain tertentu. Kesalahan dalam memilih mode ini akan menyebabkan pergeseran bit data secara fatal, sehingga seluruh data yang diterima menjadi rusak dan tidak bisa digunakan. Lalu selanjutnya ada manajemen multi-slave, independent JS, dan daisy chain. Terdapat 2 cara untuk menghubungkan banyak perangkat sekaligus. Cara pertama adalah topologi bintang yang memiliki kecepatan respon yang sangat tinggi, namun boros karena membutuhkan 1 pin khusus untuk setiap perangkat. Cara kedua adalah topologi cincin yang sangat menghemat pin karena hanya membutuhkan 1 pin kontrol utama. Kelemahan cara kedua ini adalah waktu pengiriman data menjadi lebih lama karena data harus digeser melewati setiap perangkat secara berurutan. Lalu karakteristik akses memori via SPI menggunakan UID25Q64 dan SD card. Perangkat memori memiliki aturan baca dan tulis spesifik. Kartu memori SD atau SD card wajib dimulai dengan kecepatan rendah di bawah 400 kHz pada saat pertama kali dinyalakan, sebelum bisa dinaikkan kecepatannya. Untuk memori jenis flash, penulisan data mengharuskan sistem untuk menghapus seluruh blok memori terlebih dahulu sebelum data baru bisa dimasukkan. Perangkat utama juga wajib mengirimkan data kosong untuk menjaga agar sinyal waktu tetap berjalan saat perangkat sedang bekerja secara internal. Lalu ada karakteristik aliran data. Setiap perangkat memiliki pola aliran data yang berbeda. Layar visual memiliki pola penulisan yang sangat berat dari perangkat utama menuju layar secara searah. Perangkat konversi sinyal analog membutuhkan frekuensi waktu yang sangat stabil agar hasil pembacaannya tidak meleset. Sedangkan perangkat sensor posisi membutuhkan pembacaan paket data secara utuh dalam satu waktu agar nilai pergerakannya tidak terpotong. Lalu implementasi hardware SPI level silikon. Yang pertama ada arsitektur SMPICA2. Pada SMPICA2, pemrosesan data dilakukan sepenuhnya oleh perangkat keras internal. Sistem ini memiliki penanda arus otomatis yang membebaskan prosesor dari tugas manipulasi pin secara manual. Penggunaan library program bawaan pabrik biasanya menambahkan sedikit waktu jeda. Untuk kebutuhan yang sangat kritis, pemrograman wajib dilakukan secara langsung ke tingkat dasar untuk menghindari jeda instruksi tersebut. Lalu fleksibilitas routing SPI pada arsitektur SP32. Arsitektur SP32 memberikan kebebasan dalam menggunakan letak pin. Anda bisa menggunakan matriks internal untuk memindahkan jalur komunikasi ini ke hampir semua pin fisik yang tersedia. Namun pemindahan pin ini secara otomatis membatasi kecepatan maksimal perangkat menjadi 40 MHz. Jika Anda menghubungkan kecepatan maksimal 80 MHz, Anda wajib menggunakan pin khusus yang sudah terhubung langsung ke jalur utama tanpa melewati matriks tersebut. Lalu optimasi ekstrem yaitu offloading CPU dengan DMA transfer. Untuk mempercepat kinerja, kita bisa menggunakan sistem modul DMA. Sistem DMA ini mampu memindahkan blok data dalam jumlah besar antara memori dan perangkat SPI secara langsung tanpa melibatkan prosesor utama sama sekali. Metode transfer data langsung ini sangat penting untuk mencegah prosesor bekerja terlalu keras. Kegunaan DMA ini merupakan syarat mutlak jika sistem
harus menyalakan layar beresolusi tinggi atau memproses aliran data secara terus-menerus. Lalu selanjutnya ada arbitrase akses bus, sinkronasi SPI pada lingkungan RTOS. Pada sistem operasi waktu nyata, penggunaan jalur kabel secara bersamaan sangat rentan mengalami bentrokan instruksi data. Untuk mencegahnya, sistem menggunakan fitur kunci keamanan khusus. Fitur kunci ini menjamin bahwa saat satu tugas sedang menggunakan jalur komunikasi, tugas prioritas tinggi lainnya tidak akan bisa memotong atau merebut jalur tersebut secara paksa. Sistem juga menggunakan fitur pengatur sinyal yang hanya akan membangunkan tugas saat mesin transfer DMA sudah benar-benar selesai bekerja. Lalu ada strategi interkoneksi asimetris master-slave mode MCU. Jalur SPI juga bisa digunakan untuk menghubungkan dua mikrokontroler yang berbeda. Karena kecepatan internet kedua alat ini berbeda, kita wajib memasang satu kabel tambahan sebagai penanda untuk memastikan bahwa alat penerima sudah benar-benar siap menampung data. Pengiriman datanya juga harus disusun secara terstruktur dan dikunci dengan algoritma validasi matematis untuk memastikan bahwa paket data yang diterima utuh dan tidak rusak. Lalu ada perbandingan protokol SPI dan I2C. Kesimpulannya, kita bisa membandingkan SPI dengan I2C. SPI memiliki kecepatan transmisi data puluhan MHz dan susunan sirkuit yang sederhana. Kelemahannya SPI adalah sangat boros karena membutuhkan minimal 3 kabel utama ditambah satu kabel penanda khusus untuk setiap alat yang disambungkan. Di sisi lain, I2C memiliki kecepatan maksimal sekitar 3,4 MHz, namun sangat efisien karena hanya membutuhkan 2 kabel secara tetap berapapun jumlah alat yang disambungkan. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke praktikum. Lalu berikut adalah program dari percobaan modul SPI. Jadi di sini kita menggunakan SP32. Sebenarnya mirip sama percobaan sebelumnya yaitu I2C. Di sini kita akan menggabungkan jalur SPI yaitu SCK, MOSI dan MISO ke dalam satu jalur atau di paralel. Jadi kita akan menggunakan TFT dan SD card reader. Jadi di dalam programnya terdapat yang pertama deklarasi pin dan arsitektur multi-slave. Bisa kita lihat di sini pin 18, 19 dan 23 sebagai jalur kabel utama kelistrikan SPI. Jadi modul SD card dan layar TFT dihubungkan secara fisik ke 3 pin yang sama persis. Untuk membedakan instruksi sistem menggunakan topologi Independent Chip Select atau CS, program menetapkan pin 5 khusus untuk memanggil SD card dan pin 15 khusus untuk memanggil layar TFT. Lalu terdapat blok proteksi jalur kelistrikan, jadi pada awal fungsi setup, mikrokontroler menetapkan pin SDCS dan TFT-CS sebagai jalur keluaran dan langsung mengalirkan tegangan tinggi high. Instruksi ini sangat krusial pada protokol SPI. Pin CS beroperasi secara aktif rendah atau active low, memberikan tegangan tinggi, memaksa kedua silikon perangkat keras tersebut untuk tetap tertidur dan memutuskan hubungan dari jalur utama. Hal ini menjamin tidak ada perangkat yang saling berebut jalur komunikasi sebelum mikrokontroler benar-benar siap mengirimkan sinyal pengatur waktu atau SCLK. Lalu terdapat blok inisiasi perangkat asimetris. Kedua perangkat keras ini memiliki karakteristik pengaturan waktu yang berbeda. Saat fungsi SD begin atau SDCS dipanggil, library perangkat lunak akan menurunkan kecepatan jalur SPI di bawah 400 kHz secara otomatis untuk memenuhi standar wajib inisiasi kelistrikan kartu memori. Selanjutnya untuk TFT begin dipanggil untuk mengonfigurasi layar visual yang memiliki karakteristik penerimaan data masif satu arah atau rate intensif. Lalu terdapat juga blok transaksi data sekuensial atau RTTS bus. Di dalam loop utama, prosesor mengeksekusi operasi secara bergantian. Saat perintah SD open dieksekusi, software akan otomatis menurunkan tegangan SDCS menjadi low untuk membangunkan memori mengeksekusi penulisan data, lalu mengembalikan tegangan pin ke high. Lalu setelah transaksi SD card tertutup rapat secara kelistrikan, mikrokontroler baru mengeksekusi perintah penerusan layar TFT yang akan menurunkan tegangan pin TFT-CS. Mekanisme isolasi transaksi sekuensial ini mencegah terjadinya kerusakan muatan dan data
akibat tabrakan sinyal fisik pada BitLossy dan Meso. Jadi ini juga konfigurasi platform I/O ininya masih sama dengan ESP32 dan kecepatannya sama.